Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah dengan rahmat izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul kembali bermuajahah melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dalam mata pelajaran ICT di kelas A Pendidikan Agama Islam Magister PAI. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kelancaran kepada kita semua di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan pada saat hari ini. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada sesi atau jadwal agenda yang sudah ditentukan, yang kami hormati Bapak dosen yang pada saat ini belum bisa bergabung dengan kita, namun insya Allah dalam waktu dekat beliau akan bergabung, memberikan arahan, bimbingan, dan penguatan kepada kita semua. Yang kami hormati seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini dan seluruh mahasiswa yang belum hadir pada saat hari ini, yang insya Allah dalam waktu dekat, dalam beberapa menit yang akan datang, insya Allah akan berkumpul bersama kita dalam agenda diskusi pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak yang kami hormati, rekan-rekan semua, mahasiswa S2 PAI, marilah kita sama-sama awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Nas'aluka ijabah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan di mana kita masuk pada fase-fase terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini sekaligus kegiatan terakhir di masa-masa kegiatan perkuliahan sebelum masuk pada fase atau masa liburan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembalinya lagi sesudah liburan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih istiqomah lagi dalam kebaikan. Amin. Bapak yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu yang tersedia dikarenakan durasi waktu yang kita miliki dalam pembelajaran di masa-masa Ramadan ini dipersingkat durasi waktunya. Untuk itu, tanpa berpanjang kalam, kami persilakan kepada kelompok Bapak Diman untuk mempresentasikan konsep atau rancangan video pembelajaran berkonten PAI untuk memenuhi tugas mata pelajaran ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Ahmad Fatur Rahman. Kepada kelompok Bapak Anan dan kawan-kawan, kepada beliau kelompok 2 kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nama suaranya Pak? Jelas Pak, saya Pak. Jelas Pak suaranya Pak? Ajib. Jelas Pak. Mantap Pak. Saya. Sebentar Pak, saya pakai headset dulu bisa kurang jelas. Tadi malam. Jelas Pak Diman, jelas. Cek. Halo, ada Pak? Ya, lanjut Pak Diman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dosen kita Bapak Asep Fatur Rahman yang dalam kesempatan ini belum bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan sesaat lagi bisa bergabung dengan kita. Serta rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, mahasiswi S2 PAI yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam sama-sama kita menempuh jenjang pasca sarjana atau S2 ini. Bersyukur kita aturkan kepada Zat yang Maha Luhur dan Maha Ghafur Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka perkuliahan pertama mata kuliah ICT. Mudah-mudahan perkuliahan ini berjalan lancar sampai dengan akhir. Salawat dan salam kita sudah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, uswah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita selaku umatnya. Rekan-rekan sekalian dan Bapak dosen saya hormati, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, kemudian Pak Anan, Bu Nina, dan Pak Jalani. Untuk Bu Nina di sini belum masuk karena dari kemarin sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa bergabung dengan kita. Baik, kita awali atau kita buka dulu presentasi yang pertama sebelum nanti disambung dengan kelompok yang lain. Dari kami kelompok 2 ya. Setelah kami kelompok 2 kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kami angkat pada kelompok 2 ini yaitu mengenai mengenai ibadah, ya ibadah umroh dan haji, ibadah atau tutorial haji dan umroh di materi kelas 9, materi kelas 9 di SMP, ya. Ini bukan MTS, jadi SMP biasanya ada perbedaan materi ya, tapi kita sampaikan secara utuhnya insya Allah. Untuk yang pertama akan menjadi pemateri di kelompok 2, saya persilakan kepada Pak Jalani dulu ya. Mangga Pak Diman. Oke, untuk pemateri pertama Pak Jailani, kemudian nanti Pak Anan, setelah itu terakhir saya atau Bu Nina nanti ya. Baik, untuk pemateri pertama Pak Jailani, kami persilahkan dengan segala hormat waktu dan kesempatannya. Mangga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. bagi pengatur waktu moderatornya. Pada kesempatan kali ini saya yang termasuk bagian dari kelompok 2 akan memberikan presentasi tentang tutorial haji dan umroh. Baiklah, saya langsung saja mulai dari video ini ya. Dengan ini pendahuluan bahwa agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan akidah yang murni sesuai kehendak Allah. Insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macam-macamnya. Haji dan umrah adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta. Dalam mengerjakan haji diperlukan menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga hanya dengan satu tujuan, untuk mencapai kepuasan batin,
dan kenikmatan rohani serta menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperdalam pengetahuan kita, kami mencoba memberi penjelasan secara singkat konten dan desain video tutorial mengenai tata cara haji dan umroh, dasar hukum perintah haji dan umroh, syarat, rukun dan wajib haji dan umroh, serta hal-hal yang dapat membatalkan haji dan umroh. Semoga ini bisa bermanfaat. Next, berikutnya. Pak Diman berikutnya. Nah, tujuan produksi tutorial video pembelajaran haji dan umroh. Yang pertama, menjadi media alternatif pembelajaran haji dan umroh. 2, mempermudah peserta didik dalam memahami materi haji dan umroh. 3, sarana dakwah dan syiar serta memperkaya khasanah keislaman di media sosial. Dan 4, memenuhi tugas mata kuliah ICT, PAI, Prodi PAI, program studi Uninus. Langkah-langkah produksi video tutorial haji dan umroh. Yang langkah pertama, 1, menyiapkan skenario. Maksudnya bukan skenario film atau sinetron, tetapi menyiapkan konten materi yang akan ditampilkan di hadapan peserta didik tentang haji dan umroh. Langkah kedua adalah mencari ilustrasi pendukung, mencari gambar atau video yang berkaitan dengan haji dan umroh, tentunya yang sesuai dengan konten haji dan umroh. Langkah ketiganya adalah perekaman audiovisual, yaitu menyiapkan artis untuk model dalam pembuatan video tutorial haji dan umroh. Berikut peralatan yang dibutuhkan. Dan langkah kelima, compile video, artinya penggabungan semua hasil rekaman untuk menjadi video tutorial pembelajaran tentang haji dan umroh. Berikutnya. Nah, deskripsi program, 1, sifat program informatif dan edukatif, medianya YouTube, dan format program video pembelajaran, judul program video tutorial haji dan umroh, durasi program sekitar 30 menit, target audiens yaitu peserta didik kelas 9 SMP atau MTS dan para pemirsa, jam tayang dapat diakses setiap saat, dengan alasan dapat digunakan secara berulang-ulang. Berikutnya, ikhtisar konten. 1, menjelaskan pengertian haji dan umroh serta dasar hukumnya. 2, menjelaskan syarat-syarat haji dan umroh. 3, menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. 4, menjelaskan rukun umroh. 5, menjelaskan sunnah haji dan umroh. 6, menjelaskan larangan-larangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umroh. 7, menunjukkan dalil nakli terkait dengan ibadah haji dan umroh. 8, menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. 9, menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umroh. Berikutnya. Nah, untuk berikutnya, mangga Pak Anan untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Mangga Pak Anan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jailani dan Pak Diman ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa tim dalam penyusunan tutorial video pembelajaran tentang haji dan umroh ini adalah produser, tentunya adalah bukan kelompok 4, kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 harusnya. Pak. Nah, pimpinan redaksi saya pribadi, ima aku-akuannya, ima dina di dia, ima gitu ta. Narator Pak Jailani, Pak Diman, saya dan juga Bu Nina ya. Karena nanti kita akan dibuatkannya semacam kartun ya, sahabat-sahabat semua. Kemudian kameramen ini Pak Diman, Bu Nina dan juga Pak Jailani. Adapun pemeran adalah kami dari kelompok 2 semuanya akan menjadi pemeran. Kemudian editor adalah Pak Jailani dan juga ada tim Dapa Kreatif. Kemudian perlengkapan tim kami, tim kelompok 2. Kemudian untuk lighting ataupun pencahayaan ya atau layouter itu disampaikan oleh Dapa Kreatif ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Satu lagi Pak Diman mungkin yang terkait dengan alur ya. Nanti mungkin sambil kalau ada pertanyaan lah. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pengantar ya dari tadi mengenai pembuatan tutorial video haji dan umroh ya. Kami dari kelompok 2 sudah membuat konsepnya sebenarnya, tapi untuk video belum selesai dibuat. Insya Allah nanti kalau misalnya diperlukan dan videonya jadi bisa akan kita tampilkan gitu ya. Untuk skenario kita tampilkan saja ya Pak Lan ya. Tampilkan aja Pak Diman. Ya. Ya. Oke, sebentar. Nah, kami telah membuat, sudah ada skenario-nya untuk video yang akan dibuat nanti ya. Di sini seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk judul yaitu Haji dan Umroh, durasi 30 menit, pemeran 4 orang dan kameramen 1 orang. Untuk lokasi belum kami tentukan. Mudah-mudahan sih bisa di Tanah Suci ya Pak Jalal. Amin. Kemudian untuk identitas program ya, di sini kita nanti sesuai arahan akan membuat logonya ya, logo dari kampus Uninus. Kemudian juga nanti ada mukadimahnya dari atau prolog dari produser atau saudara. Kemudian nanti setelah itu masuk ke dalam kontennya. Ya, walaupun di sini bisa nanti kita ada tambahan mungkin itu mengenalkan para aktornya mungkin ya. Itu kalau memang dibutuhkan, tapi saya kira itu tidak perlu. Jadi nanti langsung ke materi. Nanti materi 1 itu mengenai pengerjaan haji dan umroh ya. Di sini nanti kita akan tampilkan dalam bentuk animasi atau gambar ya. Kita buat nanti video dalam bentuk animasi atau gambar mengenai pengerjaan haji dan umroh begitu. Kemudian setelah itu materi yang kedua mengenai rukun haji dan ihram ya. Rukun haji dan ihram seperti apa saja dan bagaimana. Tentunya di sini akan berbeda haji dan ihram. Di sini nanti kita akan buatkan begitu. Kemudian materi yang ketiga tentang wukuf. Materi keempat tentang tawaf, kelima tentang sa'i, keenam tentang tahalul, ketujuh tentang tertib. Ya, itu materi-materi yang akan kita buat. Di sini ada sekitar 7. Berarti kalau dibagi 5 dikali 1 materi 5 itu sudah 35 itu ya. Sedangkan di sini kita dapat durasi waktu 30 menit. Mungkin akan kita perpendek lagi. Nah, yaitu closing, penutupan ya. Begitu. Kemudian di sini ada beberapa standar kompetensi dari materi umroh dan haji ya di kelas 5 di kelas 9 SMP atau MTS. Di sini salah satunya kompetensi dasarnya atau SKKD-nya dulu yaitu memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umroh. Nah, kemudian di kantornya salah satu adalah menjelaskan pengertian haji dan umroh, kemudian beserta syarat-syaratnya, kemudian menjelaskan tentang praktek pelaksanaan haji dan umroh dan seterusnya. Nah, kemudian ini materinya, ya materinya juga kita akan buat. Tadi di samping video kita juga buat materinya dalam bentuk PowerPoint tentunya disertakan dengan gambar ya supaya siswa lebih paham lagi dalam materi ibadah haji dan umroh. Kemudian itu materinya ya materi haji dan umroh. Kemudian masih di materi, nah itu ya untuk ibarat ini sebagai sebuah RPP lah mungkin ya, sebuah RPP nanti kita buatkan begitu. Jadi intinya untuk pembelajaran ini di samping video kita juga buat nanti modulnya, ya buat modulnya dan juga PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint-nya kita di sini sudah buatkan pula seperti ini. Ini ada berapa ini? Ada 110. Ada 10 slide kita sudah buatkan. Ya alhamdulillah sudah ada. Nah, ini nanti kita jelaskan di samping
di samping video nanti ya. Di sini di slide dengan slide di sini. Nah, di sini ada materi-materinya tentang tawaf dan sebagainya. Begitu. Nah, di sini diawali dari dalil ya, dalil di sini, kemudian di sini ada talbiyah, langkah-langkahnya, kemudian di sini ada tawaf dan pengertiannya, pengertian tawaf, kemudian ada syarat-syarat tawaf di sini lengkap, di sini kami buatkan di dalam slide-nya ya, syarat-syarat tawaf gitu. Kemudian juga ada jenis-jenis tawaf. Ini sangat-sangat banyak ini. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan kepada siswa kelas 9. Itu mungkin dari kelompok 2 ya, dari kelompok 2 mengenai haji dan umroh. Berikut nanti kalau sudah selesai kami akan tampilkan videonya. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tambahan dari Pak Anan, dari Pak Jalani atau dari Bu Nina kalau sudah gabung. Dipersilahkan. Ya. Kalau tidak ada, nah, ya. Ini sebetulnya kan kita baru rancangan yang telah kita persiapkan, tinggal pelaksanaan nanti proses rekaman ataupun pembuatan desain-desain termasuk kartun-kartun animasi yang dapat membantu konten di video pembelajaran ini begitu. Nah, saya yakin dari sahabat-sahabat semua kelas A banyak ide ataupun masukan terkait pembuatan konten atau video tutorial pembelajaran haji dan umroh ini begitu kan. Makanya silakan kalau ada pertanyaan ataupun tambahan, terutama nanti mungkin kita akan mendengarkan desain yang bagus itu sebaiknya bagaimana nanti dari Pak Dokter. Atau mungkin Bu Nina, selamat bergabung Bu Nina, silakan kalau ada tambahan Bu Nina. Ya, itu aja mungkin Kang. Ya, terima kasih Pak Anan, itu tambahannya. Jadi intinya karena ini adalah mata kuliah ICT ya, jadi kita dituntut untuk membuat sebuah produk dalam bentuk IT, yaitu di sini kita materi tentang umroh dan haji. Nah, nanti kita akan membuatkan materi berupa videonya, gitu ya. Nah, oke, silakan Bu Nina, barangkali ada yang mau ditambahkan. Mohon maaf Pak Diman, mungkin kita langsung saja ke diskusi saja Pak, tanya jawab dan tambah menambah nanti supaya waktunya lebih efisien gitu. Betul, iya, terima kasih Pak Jalal. Saya kira tadi sudah disampaikan cukup jelas ya mengenai skenario yang sudah kami tampilkan di slide-nya tadi, langkah-langkahnya dan konsepnya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Kita akan catat dulu 3 penanya. Silakan yang pertama dari siapa? Saya Pak. Abdul Razak. Jalal. Yang kedua Pak Jalal. Yang ketiga Pak Yogi. Siapa? Enggak. Pak Saiful Hamdan. Pak Yogi ya. Jadi yang pertama Pak Abdul Razak, yang kedua Pak Jalal, yang ketiga Pak Yogi. Baik, silakan yang pertama dulu dari Pak Abdul Razak. Pertanyaan pertama, silakan. Pak, saya tidak bertanya, Pak. Ya. Tidak, bukan nanya katanya. Oh, tidak bertanya. Oh, nggak nanya, berarti lah ya nanti diganti Pak sama Jalal. Pak Saiful ya. Kayaknya tadi Pak Saiful mau nanya. Nah, sekarang masuk ke Pak Jalal dulu. Silakan Pak Jalal. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman atas waktu dan kesempatannya. Mungkin di sini saya sifatnya tidak bertanya, tapi mungkin saling membangun saja berupa memberikan sebuah masukan ya Pak ya. Dan mungkin hal yang kalau menurut saya dirasa penting sih dalam konten ini.
Yang pertama mungkin karena alhamdulillah mau tidak mau kita akui bahwa haji dan umroh itu di Indonesia seperti menjadi sebuah budaya atau uh, tren ya, seperti lifestyle gitu, seperti gaya hidup. Mau tidak mau kita akui seperti itu. Dan alhamdulillah Indonesia pun menjadi salah satu negara yang mempunyai kuota terbanyak sampai saat ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi Pak Diman mungkin dan kawan-kawan, bagaimana kalau memungkinkan di konten yang Bapak akan buat itu ada semacam punten maaf sindiran-sindiran atau mungkin masukan-masukan perihal niatnya, perihal niat berumroh atau berhajinya. Jangan sampai niat haji dan umroh hanya melengkapi status gitu. Hanya maaf teka sebut benghar lamun can haji mah gitu, lamun menurut orang Tasik mah gitu cina. Jadi ada istilah, ada ya semacam seperti itu. Nama di Tasik kemudian Pajalan. Ya gitu. Jadi kan nonton kan kalau dipublikasikan kan orang Tasik nonton juga Pak. dan tidak menutup kemungkinan di daerah yang lain pun mungkin sama. Jadi mungkin masukannya kalaupun bisa request dari saya ada semacam konten yang membahas tentang niat itu sendiri. Terima kasih Pak Diman dan kawan-kawan, Pak Anan dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masalah baik ya, tanggapan dan sekaligus tambahan mungkin komentar terkait konten nanti akan dibuatkan ya dari kelompok 2 ya mengenai haji dan umroh, yaitu dimasukkannya sindiran perihal niat ya, niat haji dan umroh yang lurus begitu ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Yogi, silakan Pak Yogi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, pemateri, Pak Diman, Pak Anan, Pak Jalani dan Bu Nina. Sungguh menarik kalau kita membuat konten atau membahas tentang ibadah haji dan umroh. Kebetulan saya belum pernah, Pak. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa kita semua berangkat, Pak. Amin. Amin. Sana panggilan Allah. Ya, mudah-mudahan Pak di dalam konten video ini bisa juga betul kata Pak Jalal, yang berangkat haji itu wajibnya berapa kali atau mungkin di kuota itu. Haji itu biasanya namun sering teh bukan disebut haji gitu tah. Betul Pak, sama di Sumedang juga. Jadi seolah-olah nama haji itu betul-betul gelar gelar di sertifikat atau di ijazah gitu Pak. Nah, saya hanya menggarisbawahi betul kata Pak Jalal, apalagi masih kecil, bukan masih kecil ya, itu kan ridho Allah mungkin kita berangkat ke sana. Tapi kadang-kadang anak kecil pun karena orang tuanya mampu untuk berangkat, kadang-kala disebut haji gitu kan itu. Jadi apakah nah itu mungkin ada masukan di sana Pak. Jadi jangan sampai yang disebut haji itu saya haji gitu. Tapi ada batasannya kalau misalkan haji umroh itu wajib dia sebut haji atau emang gelarnya haji itu tetap di sana harus dimasukkan Pak di konten itu. Bagian yang namanya berangkat ke sana kan tetap walaupun kita niat mampu tetapi Allah belum ridho, ya banyak Pak. Kenapa? Karena kata yang sudah berangkat ke sana katanya diperlihatkan gitu apa yang dilaksanakan di kita itu ketika di sana kadang-kadang dibalas gitu Pak. Katanya gitu kan belum pernah ke sana. Yang mudah-mudahan Pak Diman, Pak Anan, Pak Jalani dan Bu Nina untuk memasukkan bukan sindiran kalau pribadi Yogi mah Pak, tapi masukan saja gitu bahwa
antara haji dengan haji besar dengan haji umroh, kadang-kadang orang itu ingin disebut haji juga gitu atau hajah. Nah, mungkin demikian Pak Diman. Terima kasih materinya. Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam ya. Jadi masih sama ya, sepertinya tadi dengan Pak Jalal masukan ya, belum pertanyaan begitu ya, begitu baik. Oke, yang selanjutnya mudah-mudahan nih ada pertanyaan dari Pak Saiful. Ya, Pak Saiful Hamdan. Kayak suara musik Barangkali gimana? bertanya. Suara musik Pak Haji. Silakan Pak Saiful. Saya bukan bertanya Pak, tapi ingin menanggapi apa yang dibicarakan oleh Pak Jalal dan Pak Yogi, boleh gitu Pak? Ya, Halo? silakan Pak. Mangga memberingan. Iya, kebetulan terima kasih Pak Diman atas waktunya. Pertama saya ingin mohon maaf baru datang, baru masuk, kebetulan biasalah Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Yang kedua tentang ini nih, tentang haji, ini bagus sekali Pak Jalal untuk mengoreksi kita ya masalah niat, dan tentunya kita tahu bersama bahwa haji itu kan wajibnya sekali, wajibnya, dan umroh pun begitu, tidak berulang-ulang. Memang saya ingin menekankan di sana Pak. Udah sekali udah aja, ini kedua, yang ketiga boleh dengan umroh gitu kan. Kalau haji daftarannya sampai Pak di Bandung itu sampai 13 tahun Pak. Coba Masya Allah. Saya ingin menekankan begini, kalau yang berhaji yang sekali, dua kali, tiga kali, kalau saya melihat baginda Rasulullah SAW, tidak ada di depannya Haji Muhammad Rasulullah ya. Saya ingin menekankan itu. Kalau di kita kan sudah haji, inginnya di depannya haji Pak. Haji Anan, maaf ya. Haji Jailani ya. Punten Pak Saiful, pengen dimasukkan ke kana kakak cina. Atau Amin, amin. Haji Agus ya. Padahal kalau lihat Rasulullah SAW kan tidak ada. Haji Muhammad tidak ada. Haji Satriman seperti Haji Satrimannya, beliau Haji Satriman tidak. Ya. Tapi sekarang itu ada Pak Saiful, ada yang baru Haji Abu Bakar Siddiq. Di mana? Haji Umar bin Khattab. Di mana? Yang jelas itu pengalaman pengalaman religi itu cukup kita yang mengalami lah. Justru harusnya sifat harus diperlihatkan perilakunya setelah dia berhaji. Ingin menekankan seperti itu. Ya, perilakunya. Ini dia sudah berhaji, tandanya dia akhlaknya semakin karimah. Yang tadinya keket merengkel menjadi berehannya. Yang tadinya kecut, dia selalu berwajah riang gembira. Yang tadinya dia suka marah-marah kayak Pak Agus, sekarang jadi maaf Pak Agus, maaf sekali lagi ini Ramadan ya, maaf tidak boleh yang tadinya gitu. Jadi itu yang diperlihatkan akhlak karimahnya, gitu, bukan melihat petantang saya berhaji, sudah haji nih, saya udah begini begitu, bukan itu. Justru ketawaduan seseorang itu, itulah akhir zaman Pak Jaludin, gimana ya? Akhir zaman orang melihatnya prestisiusnya menjadi melihat dari itulah status, melihat dari material. Ya, kita berharaplah kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar kita dijaga dari sifat-sifat buruk seperti itu. Ya, amin.
Terima kasih ya Pak Diman waktunya. Sama-sama baik. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, sudah ada 3 tadi yang memberikan tanggapan, memberikan kritikan sekaligus masukan dari 3 rekan tadi. Untuk kelompok 2 bisa tadi sama-sama kita menyimak tentang masukannya. Kita coba tanggapi dulu ya dari Pak Jelani, Pak Anan atau Bu Nina, silakan mengenai tadi apa yang disampaikan tadi. Bu Nina lah, Bu Nina, sok Bu Nina. Silakan. Bu Nina, mangga Bu Nina. Bu Nina tadi udah bisa menyimak ya dari awal tadi. Belum ada suaranya, Bu. Kebukem. Suaranya. Halo. Itu belum aktif, Bu. Audionya belum aktif. Tes. Ya, tinggal dibuka, tinggal di. Buka mic-nya. Nah, Mungkin dari Pak Anan dulu, Pak, atau Pak Jailani sambil nunggu teknis Ibu Nina. Tah Bu Nina sok nyarios biasa tuh. Tah aya reungit. Semprot. Ya. Jadi Pak Jalal begini, sambil nunggu Bu Nina ya. Sok Bu Nina siapkan ya Bu Nina. Tadi itu saya mungkin yang dari Pak Yogi dulu, yang Pak Yogi ya. Tadi itu batasan haji dan umroh. Batasan haji dan umroh itu jelas tertera pada rukun ya. Yang membedakan haji dan umroh itu adalah hanya satu, yaitu adanya al-hajjul arafah. Jadi tidak disebut haji kalau dia tidak wukuf di Arafah ya. Jadi itu yang membedakan antara haji dan umroh ya. Ya mungkin dari niat sudah jelas ya tadi dikupas, karena kalau niat jelas menjadi pembeda. Al-hajjul arafah, ketika haji itu tidak sah kalau dia tidak wukuf di Arafah ya. Dan di situ di Arafah menjadi satu fenomena yang sangat luar biasa. Orang berada di satu tempat, orang berpakaian putih-putih, itu menunjukkan kembali kepada fitrahnya sendiri gitu ya. Ya kalau memang dimaknai seperti itu. Karena setiap langkah dan gerakan dalam haji itu seperti hanya sholat mengandung hikmah dan nilai-nilai tertentu yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi fenomena yang tadi, yang kadang-kadang ya kalau nggak disebut haji itu rasanya bagaimana kan gitu. Padahal betul kata Pak Saiful Hamdan tadi, tidak ada haji Umar bin Khattab, tidak ada haji Ali bin Abi Thalib, tidak ada ya. Karena fenomena haji ini hanya ada di Indonesia sebenarnya ya. Karena waktu itu adalah untuk membedakan pada saat zaman Belanda awalnya yang sudah haji ataupun yang belum gitu kan ya. Itu menurut beberapa sejarah seperti itu. Jadi bermula daripada para ulama dulu yang berangkat ke haji yang pada saat itu dari Indonesia bisa mencapai 1 bulan, bisa mencapai 2 bulan berangkat ke haji itu kalau dari Indonesia. Jadi mungkin hanya sedikit saja tambahan lah seperti itu. Silakan yang lain Pak Diman ataupun Pak Jalani Bu Nina. Ya, saya mau masukkan. Atau gimana? Jawab dulu. dari ini dulu Pak, dari Pak Jalani. Pak Jalani. Tadi Pak Haji, punten. Ya mengenai masalah harus ya dimasukkan ke dalam apa itu tadi tujuan dari ibadah haji supaya ya ada pendidikan buat masyarakat bahwa haji itu benar-benar tujuannya tidak hanya mencapai gelar, tapi yang paling penting adalah mencapai mardhotillah. Nah, ini biasa dimasukkan itu di awal yang pertama tentang tujuan haji. Nah, itu nanti akan dijelaskan di awal ketika video itu kemudian mau ditampilkan, nanti kan ada itu tujuan-tujuan dari ibadah haji. Mungkin itu yang bisa di apa yang dari usulan-usulan itu mungkin bisa dimasukkan tentang tujuan haji sehingga bisa pemirsa yang bisa melihatnya itu tahu tentang tujuan haji yang sebenarnya.
Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Jalani, Pak Anan, dan Bu Nini yang sudah berusaha masuk tadi, namun belum bisa masuk juga. Baik rekan-rekan sekalian, karena waktu sudah 1 jam ya, kita tadi direncanakan ada kelompok yang lain juga yang akan tampil. Jadi saya cukupkan dari kelompok 2 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah tadi mencoba menambahkan atau mengkritisi. Ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Jalan selaku moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diman, Bapak Anan, Ibu Nina, Bapak Jailani yang telah mempresentasikan atau memberikan gambaran tentang proyek yang akan dibahas, yang akan digarap, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat tercerahkan dalam konten-konten tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu presentasi atau pemaparan konsep konten video pembelajaran yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Kun Ngaliah, Jalaluddin Ginanjar, itu saya sendiri, Bapak Abdul Rojak, dan Bapak Muhammad Irsan Ramdhani. Alhamdulillah untuk Bapak Abdul Rojak, Bapak Muhammad Irsan, dan saya sudah hadir, namun mungkin mohon maaf dan mohon dimaklumi untuk Ibu Kun Ngaliah untuk hari ini belum bisa bergabung dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi sebab perantara tidak hadirnya beliau pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya kami awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. pembukaan mukadimah mungkin tadi kami mengikuti kelompok Bapak Diman. Namun mungkin singkat saja untuk mengakomodir, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini bisa lebih dari 2 kelompok, 1 sampai dengan 3 kelompok mudah-mudahan. Untuk itu kami mungkin hanya sedikit saja memberikan gambaran dari kelompok 3, insya Allah akan membahas tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Materi ini diambil dari buku pelajaran PAI bab 2 diperuntukkan untuk kelas 11, berlaku untuk SMA ataupun SMK. Jadi mungkin dalam penyajiannya pun tidak terlalu mendalam, namun cenderung memberikan sebuah nilai-nilai tentang perilaku jujur. Adapun cakupan materi tentang konten perilaku jujur ini diantaranya yang pertama kita lebih terfokus pada pentingnya perilaku jujur, yang selanjutnya adalah keutamaan berperilaku jujur, jadi yang selanjutnya adalah macam-macam kejujuran, yang nomor keempatnya adalah petaka sebuah kebohongan, yang nomor kelima adalah hikmah dari perilaku jujur. Jadi insya Allah keseluruhan dari konten-konten yang akan kami buat insya Allah akan mencakup 5 materi yang menjadi fokus kami pada konten ini. Untuk selanjutnya untuk tujuan pembuatan video ini diantaranya yang pertama untuk menyiapkan alternatif media yang tidak ada batasan, karena mungkin kalau berbentuknya video mudah untuk dibagi dan berbagi, diantaranya seperti mungkin melalui email, melalui WhatsApp, melalui video pendeknya, status WA, ataupun juga mungkin bisa melalui sebuah situs untuk melihat sebuah video yang dimana kita kenal salah satunya yaitu YouTube. Jadi insya Allah untuk video ini insya Allah akan mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Untuk selanjutnya yaitu adalah membantu peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam membaca. Perlu kita sadari ataupun tidak bahwa tingkat literasi di negara kita sangat rendah. Mereka anak-anak remaja cenderung lebih suka menyukai tentang sebuah konten video daripada sebuah teks baca. Untuk itu mungkin video ini mudah-mudahan dapat memfasilitasi hal itu semua. Yang selanjutnya adalah memperjelas materi pembelajaran secara visual. Jadi yang tadinya mungkin berbentuk sebuah materi pengertian ataupun sebuah narasi teks saja, kami insya Allah akan mencoba membuat
sebuah gambaran lebih nyata bagaimana berperilaku jujur itu sendiri. Yang selanjutnya adalah yang nomor kelima adalah tujuan itu target dari video ini adalah kalangan remaja. Mana kita tahu bahwa SMA itu kelas 11 itu ya termasuk anak-anak yang akan memasuki fase dewasa, masa-masa transisi dari remaja menuju dewasa. Untuk itu kami cenderung berfokus pada hal itu, konten-kontennya pun cenderung pada hal itu. Karena mau tidak mau kita akui kalangan remaja pada saat ini adalah kalangan remaja yang sangat asik dengan genggamannya, dengan gadgetnya, di mana komunikasinya, kejujurannya pun tidak terlalu terbuka terhadap orang-orang terdekat, bahkan pada keluarganya. Untuk itu kami di sini akan coba menyentuh hal itu, bagaimana remaja-remaja berani jujur terhadap orang tuanya, berani jujur terhadap lingkungannya, terhadap guru-gurunya. Mungkin itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah mungkin ini juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan tugas kami dalam mata pelajaran ICT, mata kuliah mata ICT, dan yang dipegang oleh Bapak yang terhormat Pak Dr. Asep Ahmad Fatur Rahman. Untuk selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rojak untuk konsep produksi videonya. Dan mungkin mohon maaf sebelumnya kami tidak terlalu detail seperti Bapak Diman yang alhamdulillah sangat begitu luar biasa. Mungkin kami hanya sedikit gambaran-gambaran saja. Dan mungkin untuk pengaplikasiannya tentulah kami yang akan lebih mengetahui detail-detailnya. Kepada Bapak Abdul Rojak, kami silahkan. Terima kasih kepada Pak Jalal. Untuk konsep produksi videonya, tayangan video pembelajaran umumnya yaitu satu, memberikan contoh perilaku jujur sebagai uswah bagi siswa. Yang kedua, tayangan tanya jawab perihal kejujuran dalam realitas kehidupan. Yang ketiga, penguatan argumentasi dengan banyak sumber. Jadi tidak satu sumber saja, kita insya Allah akan gunakan beberapa sumber yang memadai. Yang keempat, presentasi isi atau materi pembelajaran. Yang kelima, visualisasi dengan media. Dan yang keenam, dapat digunakan secara klasikan maupun individual. Selanjutnya untuk desain produksi. Deskripsi programnya, kategori program, informasi dan pendidikan. Medianya video komunikatif, format program, video pembelajaran, judul program, hidup nyaman dengan perilaku jujur, durasi program 15-20 menit, target audiens, peserta didik kelas 11 SMA, SMK, dan masyarakat, jam tayang dapat diakses setiap waktu, dan tujuannya penguatan nilai terhadap peserta didik. Untuk selanjutnya, mungkin Bapak Irsan, Bapak Muhammad Irsan Ramdhani. Ya, terima kasih Bapak Abdul Rojak tentang desain produksinya. Insya Allah mungkin kita akan ulas-ulas nanti di akhir pemaparan kami. Untuk selanjutnya, untuk desain produk untuk sinopsis, insya Allah akan disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Irsan. Pada Bapak Muhammad Irsan, kami silakan. Ya baik, terima kasih Bapak Jalal. Untuk sinopsis video pembelajaran, insya Allah mungkin kami akan membuat video yang diawali dengan animasi dan visual effect produser, judul dan narasi perkenalan, kemudian prolog paparan singkat, ringkas materi dan hal-hal yang harus dipersiapkan. Kemudian tayangan dilanjutkan pada contoh-contoh perilaku jujur secara detail berkenaan dengan nilai-nilai kejujuran dan manfaatnya. Sebagaimana tadi mungkin sumber-sumbernya akan kami cantumkan, akan kami buat dengan semaksimal mungkin insya Allah. Kemudian mengenai casting video pembelajaran ini, di sini kami membuat sebuah urutan, sebuah rancangan bahwa yang mana dalam casting video pembelajaran ini yang produsernya memproduseri adalah kelompok 3 kelas A S2 PAI angkatan 16 SPS Uninus, yang mana di sini dipimpin pimpinan produksinya ialah Mukun Ngalia, kemudian narator Pak Jalal Dinanja, Pak Muhammad Irsan Ramdhani, Pak Abdul Rojak, kameramen Muhammad Irsan Ramdhani dan Abdul Rojak. Kemudian untuk lokasi masih kami mencari-cari situasi yang pas untuk
pengambilan gambar tayangan video tersebut. Kemudian pemeran pun masih mencari yang pas dengan karakter mana yang istilahnya apa, yang di pihak yang baik atau di pihak yang tidak baik, istilahnya apa ya, antagonis, peran antagonis dan peran yang bisa yang baik gitu. Kemudian editor ya kami insya Allah berbagi mungkin antara kami Pak Jalal berserta Pak Abdul Rojak. Kemudian next, rencana itu yang semua kami dipaparkan di atas bisa berubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan ketika produksi berlangsung, karena mungkin baik itu waktu, baik itu jarak dan keadaan bisa disesuaikan di lain hari, mungkin secara bikin membuat video. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Jalal kembali. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Abdul Rojak dan Bapak Muhammad Isam Ramdhani, dan mungkin kita juga akan memasukkan sebuah konten atau sebuah sesi video tentang tanya jawab perihal kejujuran dalam hal kehidupan sehari-hari langsung secara nyata kepada pihak-pihak tertentu di luar kita. Jadi bagaimana sih pengalaman perihal kejujuran itu sendiri? Bagaimana efek perasaan ketika kita tidak melakukan kejujuran? Atau bagaimana mungkin hal-hal yang menyusahkan untuk melakukan sebuah kejujuran? Mungkin itu akan ada sesi wawancara langsung berbentuk video kepada pihak-pihak atau remaja-remaja khususnya, karena kita target utama kita adalah remaja, dan tidak menutup kemungkinan konten ini juga mampu berlaku dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang menontonnya, dan mungkin terkhusus bagi kami yang membuatnya. Mungkin itu saja paparan singkat, dan mohon maaf tidak sedetail dari kelompok 2. Kami sesuai dengan kelompok sebelumnya, kami buka sesi tanya jawab, diskusi, masukan maupun sanggahan dari kelompok kami untuk membuat dengan tujuan membuat lebih baik lagi, lebih efektif lagi, dan lebih maksimal lagi dalam hasilnya. Mangga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini disilahkan. Ya. Bapak Agus, ya. Bapak Aji, ya, Bapak Agus dan Bapak Aji. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak Agus, Bapak Aji, dan Bapak Jailani, ya. Bapak Aji sebelumnya mungkin bisa agak dijauhkan dua perangkat yang berdekatan, karena mohon maaf mengganggu audio yang lainnya. Mungkin sebelum Pak Aji prepare dulu, kita silakan kepada Bapak Agus Mulyana Rahmi. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Kinanya Jalaluddin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk baceo hari ini, ya. Baceo Kasmanuk. Ada beberapa hal, memang ada beberapa hal yang saya akan tanyakan, tapi cukup satu saja, ya, karena bisa terlalu panjang ini, ya. Yang lainnya kebagian, gitu. Yang saya akan tanyakan adalah apa yang akan dilakukan oleh kelompok ini jika kontennya tidak mengena ke masyarakat, karena banyak sekarang konten-konten dalam tayangannya, khusus dalam TV, bagaimana mencontohkan yang baik, ternyata banyak yang tidak mengena ke masyarakat, begitu. Apa yang dilakukannya? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus tentang pertanyaannya, dan mungkin selanjutnya kepada Bapak Aji Satriman. Sudah siap Pak Aji? Kembali kasih. Pak Haji Kasumur. Mungkin Pak Jailani saja dulu. Pak Jailani, silakan Pak Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji muncul, ya. Ya, tadi tentang judulnya kalau nggak salah adalah nilai-nilai kejujuran dan manfaatnya.
Nah, tentunya ini kan tidak hanya sebatas informatif, karena menyangkut masalah karakter, kejujuran. Nah, bagaimana video ini akan meyakinkan dan bisa membuat suatu, ya, bisa menjadikan karakter kepada pemirsanya, kepada penontonnya, kepada siswanya yang melihatnya. Dari kelompok ini bagaimana meyakinkan kalau video ini bisa menjadikan aplikatif tentang nilai-nilai kejujuran. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Jailani atas pertanyaannya, dan kami harap ini bukan sistem balas dendam ya, karena tadi saya sudah bertanya kepada Bapak Jailani. Sekarang disilakan kepada Bapak Haji Satriman. Pak Jailani balas dendam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barusan agak telat, terganggu ada yang masuk telepon. Ya, tentang kejujuran. Nah, sebetulnya tidak semua harus jujur. Malahan ada yang wajib tidak jujur. Nah, dalam keterangan tentang hal ini, contohnya seperti kan membela seseorang yang teraniaya, maksudnya terdolimi atau terfitnah. Nah, misalkan ada seseorang yang terfitnah, bahwasanya misalkan ada yang namanya misalkan Pak Agus, bahwa Pak Agus difitnah membunuh seseorang yaitu Kang Ahmad misalkan. Padahal yang membunuhnya bukan Pak Agus, adalah yang membunuhnya adalah Pak Jailani. Lalu ada pihak-pihak yang menolong, maksudnya yang akan membalas dendam tentang terbunuhnya Pak Ahmad itu, bahwasanya yang membunuhnya itu adalah Pak Agus. Ya sesungguhnya adalah yang membunuh itu siapa? Pak Jailani. Akhirnya datang preman ceger yang akan membunuh Pak Agus. Dikejarnya kemanapun juga saya akan kejar, akan saya bunuh Pak Agus. Maka bertemulah dengan maka bertemulah dengan siapa? Yaitu dengan Bapak Ruslan Abdul Ghani, menanya atau bertanya kepada seseorang yang namanya Pak Agus. Kamu ketemu Pak Agus? Atau di sini ada Pak Agus? Padahal ada Pak Agus. Pak Agusnya ngumpet. Nah, kalau jujur, otomatis akan terbunuh itu Pak Agus. Yang punya masalahnya itu adalah siapa? Pak Jailani. Ya otomatis bohong itu, tidak jujur, itu adalah hukumnya wajib. Terima kasih, silakan dijelaskan. Malahan ada yang bukan tengah bohong ke pemajikan Pak. Ya, dikasih pemajikan termasuk jujur terhadap. Nah, dan ada jujur juga yang tak jujur, maksudnya gak usah jujur sama istri kita. Misalkan kita untuk memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan terhadap istri. Istri tersebut masak sayur sampai asin, kebanyakan asinnya, kebanyakan garamnya. Lalu kita jujur, kalau jujur kita tak enak, istri tersebut akan tersinggung. Maka itu termasuk memberikan kebahagiaan terhadap istri, itu tak usah jujur. Justru gak jujur juga itu termasuk adalah pahala. Dan juga ada yang hukumnya tak jujur itu hukumnya makruh. Ya banyaklah tentang hal kajian tentang itu. Itu contoh tentang semuanya. Jujur itu tidak semuanya harus jujur. Nah, termasuk bisa menolong seseorang yang teraniaya, termasuk terfitnah, dan juga akan memberikan kebahagiaan terhadap seseorang, dan juga yang lainnya lagi. Terima kasih atas masukan dari saya. Juga pertanyaannya itu, ya, apakah semuanya jujur itu harus? Apakah semuanya itu harus jujur? Wajib jujur? Nah, itu. Terima kasih. Silakan ditanggapi sama teman-teman sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Satriman atas pernyataan dan pertanyaannya. Dan mungkin kita akan coba menjawab dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama dari Bapak Agus, Bapak Jailani, dan Bapak Haji Satriman. Mungkin di sini saya akan mencoba dulu menjawab dari Bapak Haji Satriman ya, karena ada tidak kata Pak Haji
apakah semuanya perlu jujur? Ya tadi secara tidak langsung Pak Haji sudah memberikan contohnya. Ada hal-hal yang bahkan tidak perlu untuk jujur. Ya sudah, dan terima kasih, mungkin itu juga masukan buat kita. Insya Allah untuk konten kami akan dimasukkan hal-hal tersebut. Jadi ada konten video atau sebuah ilustrasi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Satriman. Jadi mungkin terima kasih Pak Haji atas masukan. Pak Jalal, ya. Pak Jalal, saya curiga Pak Jalal. Saya curiga Pak Jalal kayaknya akan jadikan mitoha Pak Haji teh. Nah, untuk masalah itu nanti Pak Agus kita WA-an saja Pak Agus ya. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Agus katanya, apa yang akan dilakukan kelompok kami jikalau video yang kami buat, konten yang kami siapkan itu tidak mengena terhadap viewers, terhadap penonton? Apa yang akan kami lakukan? Oke, mungkin akan dicoba dijawab oleh Bapak Irsan atau Bapak Abdul Rojak. Silakan Bapak Abdul Rojak. Pak Irsan. Terima kasih sebelumnya Pak Jalal. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus. Siap. Untuk menghadapi, mohon Pak, aduh hatur punten kieu wae Pak. Tapi tidak ya Pak, ada hadir Pak. Oh iya, aduh. Laduni asalnya swanten we yos kan Pak Agus berasal komentar. Itu ada beberapa cara apa yang harus kita kasih gitulah. Pertama kita harus bersikap sopan Pak atas mungkin komentarnya atau apanya. Jangan, contoh misalkan komentarnya kepada kita itu jelek, ya kita jangan ikuti balik dengan gimana gitu Pak, bersikap sopan. Jangan terpancing Pak, dan jangan membalasnya pula dengan perkataannya gitu Pak. Yang kedua, kalau bisa kita ingatkan tentang kebijakan yang kita buat ini agar gimana gitu Pak. Kalau ada yang misalkan nggak enak di hati atau nggak misalkan menjurus kepada namanya apa? Itu apa namanya Pak? Nggak tahu. Pokoknya namanya Pak. Nyinggung gitu Pak, nyinggung. Bila nyinggung sok nyariosna teh kenging kasaha langsung japri pribadi gitu Pak. Gitu Pak. Oke. Nanti mungkin itu saja Pak Birjak yang mungkin tambahan dari saya Pak Agus. Jikalau itu kan mungkin pasca kami memposting video tersebut dirasa video tersebut tidak mengena, dan mungkin insya Allah di akhir video akan kami cantumkan untuk meminta saran, masukan dan sebagainya macamnya untuk bahan evaluasi kami dan bahan perbaikan kami di masa-masa atau pembuatan video-video berikutnya. Ini Pak Jalal, maksudnya gini Pak Jalal. Gini, kita sering menonton, mungkin ya semuanya punya TVRI ya, punya TV. Kita sering melihat di konten-konten TV itu ada yang mencontoh-contohkan yang bagus-bagus, tetapi ternyata di kalangan masyarakat masih banyak yang tidak mencontoh tayangan-tayangan semacam itu. Nah, yang saya akan tanyakan, bagaimana kelompok ini jika kontennya masih kurang efektif di masyarakat gitu, apakah akan membuat lagi atau kontennya diperbaiki, gimana gitu maksudnya begitu? Gini ya, mungkin karena sudah disinggung juga oleh Bapak Dokter sebelumnya, jadi ini tuh untuk tadi ada sistem estafet pembuatan videonya dilanjutkan oleh angkatan berikutnya. Jadi nanti di situ ada bahan evaluasi kami untuk bahan perbaikan bagi kelompok-kelompok atau angkatan yang akan datang. Mungkin itu salah satunya, dan mungkin itu juga jadi bahan perbaikan buat kita, apakah yang salah itu di pemerannya. Tapi kalau yang bikin kontennya Atta Halilintar mungkin akan banyak Pak yang terpengaruh mungkin, tapi kan mahal juga Pak. Itu salahnya pemerannya gitu kan, salah satunya. Karena gini Pak Jalal, kejadian ya di tayangan TVRI itu bagaimana seseorang memberi kepada orang lain ya. Ternyata dicontoh ku Pak Saiful Hamdan, mesera koke kuat kahese, tidak mencontoh kebaikan tersebut begitu. Nujantan pertarusan anak Pak Agus, apakah Pak Saiful Hamdan nonton TVRI? Bawa tangkap TV-na. Kayak nama henteu Pak Saiful Hamdan. Boleh komentar Pak Jalal? Boleh, silakan Pak Diman, Baik, ya ini pertanyaannya memang betul, terkadang ketika ada sebuah produk itu apalagi video
sebagai penonton terutama itu seringkali ada komen-komen ya tidak nyambung dan sebagainya. Maka apalagi tadi kan disebutkan akan melalui platform YouTube ya, ada platform YouTube, jadi bisa nanti di sana dimasukkan kolom komentar di sana perihal video tersebut ya, apakah sesuai ataukah bagaimana, masukan-masukan dan sebagainya di kolom komentar tersebut begitu. Kemudian juga ini memang perlu kita sebelum membuat video ya, perlu kita prediksi kira-kira ketika membuat video dalam bentuk animasi bagaimana itu disukai atau tidak. Kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali animasi-animasi yang di dalamnya itu yang kontennya bagus-bagus ya, mengajarkan tentang moral, tentang akhlak, tentang kepribadian, perilaku, seperti animasi Nusa, Rara dan Nusa kan itu ya bagus. Tapi ada juga yang membuat jenuh bagi sebagian anak-anak gitu. Ya karena itu kartun lah, karena itu sudah sering ditonton lah atau dan sebagainya. Mungkin jadi nanti bentuknya kita bukan animasi, apakah itu dengan misalnya video film dokumenter gitu atau dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Diman atas masukannya, dan mungkin sedikit tadi masalah durasi waktu ya, karena ada salah satu riset dari TikTok. Kenapa TikTok itu videonya singkat? Karena menurut penelitian bahwa daya tangkap remaja itu, daya fokusnya itu 18 detik. Jadi jika 18 detik itu menarik, maka insya Allah 1 jam pun akan ditonton. Tapi jika 18 detik itu dirasa menjenuhkan, maka meskipun durasi waktunya 5 menit tidak akan menjadi tontonan. Jadi mungkin itu pas ketika pertama kali muncul, maka harus ditonjolkan hal-hal yang begitu menarik untuk menarik perhatian bagi penonton itu sendiri. Terus yang selanjutnya, terima kasih juga Pak Diman, mungkin karena target kami adalah seorang remaja, jadi jikalau video tersebut sudah jadi dan akan dipublikasikan, sebelumnya akan kita uji dulu, diperlihatkan dulu kepada remaja, apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti kalau emang sesuai, barulah kita akan diupload gitu. Jadi mungkin cross check-nya gitu. Jadi tahap akhirnya itu akan kami coba dulu dipertontonkan kepada remaja-remaja yang terkait. Terima kasih atas masukannya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja kepada pertanyaan dari Bapak Jailani ya, tentang bagaimana kelompok kami akan membuat sebuah video yang meyakinkan, mungkin seperti itu, kepada penonton. Mungkin Bapak Muhammad Irsan bisa memberikan gambarannya bagaimana sih kelompok kita akan meyakinkan gitu kepada viewersnya, kepada penontonnya. Silakan Pak Muhammad Irsan. Ya, terima kasih Pak Jalal. Ya, kami mencoba yang tentunya dilihat target yang paling utama itu remaja menginjak ke usia dewasa. Nah, di sini kita mencoba-coba dari skip psikologisnya kan masa-masa remaja, apalagi kita sudah 1 tahun ini, mereka itu terbiasa dengan gadget, pastinya yang semenarik mungkin kita mencoba untuk merasuki dunia mereka, karena alhamdulillah kita kan sudah melalui masa itu, tapi mereka belum tentu melalui masa kita gitu. Dalam artian ya kita juga bisa merasakan posisi mereka, mungkin posisi mereka kurang lebih 16 tahun sampai 17 tahun. Ini seperti itu yang saya masukkan ya. Oke. Mencoba. Silakan Pak Agus. Masukan. Hemat saya bukan hanya ke remaja untuk memberikan contoh atau konten kejujuran, karena terkadang nih ada remaja jujur, terkadang ada orang tua tidak jujur. Jadi konten-kontennya kalau bisa itu menyeluruh gitu, menyeluruh, dapat diakses atau dapat diterima oleh semua kalangan ya. Contohnya begini ya. Ketika seorang remaja memberikan contoh bagaimana ketika kita nguap ya harus ditutup, itu kan hanya ke remaja, dikarenakan tidak contoh dari orang tuanya tadi parusan hai kan tidak ditutup. Itu kenapa? Karena kontennya untuk remaja saja, bukan untuk orang tua. Sebaiknya semua kalangan bisa menerima. Terima kasih Pak Agus Muhammad Rahman, tapi mungkin sedikit saja karena
ini adalah sebuah materi dari kelas 11, tentunya target utama kami adalah remaja. Tapi tentulah kami berharap besar semua kalangan dari anak-anak sampai pun dengan dewasa, bahkan orang tua yang aktif di media sosial bisa terpengaruhi hal-hal positif tersebut. Dan mungkin untuk memfasilitasi masukan-masukannya dalam sebuah pembuatan video atau parodi video itu, kami tidak akan hanya membawa seorang remaja saja, tapi mungkin juga akan melibatkan pihak-pihak lain, bahkan mungkin dari mulai anak kecil sampai dengan orang-orang yang dewasa, orang tua juga mungkin di situ, insya Allah gitu. Seperti tadi juga fasilitasi hal tersebut. Ya contoh orang dewasa, aki-aki, tapayogi, canakan. Dan juga Pak Agus sudah di itu kan Pak Agus di slide juga ada Pak target kelas 11 dan masyarakat gitu Pak, itu sudah jelas Pak. Nama bakatnya Pak Agus lah nama. Iya Pak. Masukan sedikit Pak Jalal. Oh silakan Pak Ruslan, silakan hatur nuhun. Ya. Terima kasih waktunya. Kalau kita berbicara tayangan itu kan banyak jenisnya. Ada yang tayangan yang diperuntukkan untuk hiburan, maka penggarapannya juga memang dengan pendekatan hiburan. Kemudian yang kedua, tayangan yang ditujukan untuk menguasai atau memahami sesuatu, itu namanya video tutorial. Artinya mungkin orang yang tidak bisa melalui tayangan, melihat tayangan itu menjadi bisa meniru dan jadi bisa gitu. Nah, ada juga nanti semacam kalau saya melihat kejujuran itu lebih kepada bagaimana menyampaikan tadi yang disampaikan pentingnya tujuan kejujuran, maka format yang menurut saya barangkali ini bisa dipertimbangkan, pendekatannya adalah pendekatan semacam iklan layanan masyarakat begitu. Ya, karena memang ini berbicara karakter, berbicara sifat, di mana setiap orang itu perlu jujur. Dengan jujur, kalau jujur akan begini, kalau tidak jujur akan begini. Tapi tetap polesan hiburan barangkali ini bisa dimasukkan supaya enak dilihat begitu. Sebab kalau nanti pendekatannya tutorial, saya kira agak kurang pas gitu kalau materi utamanya adalah kejujuran. Atau barangkali murni hiburan juga agak sulit, kecuali polesan saja hiburannya gitu. Sehingga nanti untuk kalangan remaja tidak boring lah kalau nonton, tetapi kena di katakanlah penanaman nilai-nilai, oh ternyata jujur itu penting. Manfaat dari jujur itu ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jalal. Oh ternyata kalau tidak jujur itu semacam komparasi. Barangkali itu saja sih sebagai masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan atas masukannya, dan insya Allah akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam proses produksi video kelompok kami. Teman-teman sekalian yang kami hormati, alhamdulillah mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, dan waktu pun masih tersisa cukup luas dan mungkin cukup memungkinkan untuk presentasi kelompok berikutnya. Bagaimana untuk kelompok berikutnya masih bisa, silakan. Assalamualaikum Pak Jalal, waktu masih sabar jam deh Pak. Dugikan ke 9.30 Pak. 9.30 berarti dua kelompok cukup. Jam dari Pak. 1 jam lagi. Jadi mungkin nanti 1 jam lagi. Jadi mungkin kurang lebih setengah jam, nanti kita akan berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Dokter, mungkin setengah jam gitu, setengah jam terakhir. Siap Pak. Nah, gitu. Jadi kurang lebih kelompok ada, untuk diskusi kelompok ada kurang lebih setengah jam lagi gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak. Dari kelompok kami, kelompok 3, mohon maaf atas kekurangan khilapan, dan terima kasih atas masukan, pertanyaan, sanggahan, partisipasinya. Kami dari kelompok 3, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ambil untuk kelompok 4. Alhamdulillah, nuhun Pak Jalal waktu serang kesempatan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, yang saya yakin kita semua masih dalam keadaan sehat dan berpuasa. Pak Jalal bisa di-share screen? Siap, mangga Pak. Kelompok Siap, mangga. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan konten desain produksi video pembelajaran pendidikan agama Islam, tutorial sholat Jumat, materi kelas 7 SMP dan MTS. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 menyusun dan disusun oleh yang pertama Pak Alpi Muftin, kebetulan sudah hadir. Kemudian Pak Arifin sudah hadir juga, dilihat di kamera. Kemudian Pak Yunus, tadi saya WA belum bisa, ada kepentingan. Dan saya sendiri Yogi Purnama. Desain produksi video pembelajaran tutorial sholat Jumat yang menitik beratkan materi untuk kelas 7 di SMP atau MTS, dilatar belakangi yaitu dalam Islam sholat Jumat. Berarti sholat Jumat itu setiap Jumat, Pak Jalal ya, bukan setiap minggu. Berarti setiap Jumat kita rutin kita laksanakan, yang hukumnya itu fardu ain atau wajib bagi setiap laki-laki muslim. Berarti di sini setiap laki-laki muslim yang beragama Islam harus mengerjakan sholat Jumat tersebut tanpa kecuali. Mengerjakan sholat Jumat yang benar harus lengkap dari awal sampai akhir. Karena itu, sholat Jumat tidak boleh dikerjakan sepotong-sepotong. Misalkan, sepotong mau ikut dakwahnya saja, ceramahnya aja. Itu berarti sudah tidak benar, akan mengurangi nilai pahalanya. Nah, kami dari kelompok 4 memberikan tujuan produksi dari pembuatan video ini, yang kebetulan kita fokuskan untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP ya, kelas 7 itu. Jadi masih perlu bimbingan. Kenapa? Ketika lepas dari sekolah dasar atau MI, kita masuk ke kelas 7 atau kelas 1, kita harus lebih berperan aktif untuk membangun dan menampilkan bahwa motivasi peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 7. Kemudian mempermudah pemahaman peserta didik dalam materi sholat Jumat. Kemudian selanjutnya media pembelajaran akan kita buat semenarik mungkin. Kenapa? Karena sholat Jumat itu dikerjakannya setiap hari Jumat, jadi rutin, ya kita harus tetap semenarik mungkin dan sejelas-jelasnya. Kemudian sebagai sarana dakwah Islam. Jadi ketika kita memproduksi video pembelajaran sholat Jumat ini tidak dikhususkan juga untuk kelas 7, tetapi kadangkala orang yang lebih dari kelas 7 kadang-kadang ada yang belum paham. Ini kita sebagai sarana dakwah. Kemudian sebagai syarat
untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT yang diampu oleh Pak Dr. Asep. Kemudian selanjutnya untuk konsep produksi video, saya persilahkan pada Pak Arifin untuk membahasnya, Pak. Silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada pagi ini. Untuk video pembelajaran ini dari kelompok kami baru rencana desainnya. Mungkin di tengah jalan nanti ada perubahan, melihat situasi dan kondisi saja. Terus untuk konsepnya, untuk ikhtisar dulu tadi tidak dimasukkan lewat. Yang pertama definisi sholat Jumat, terus hukum sholat Jumat, syarat-syarat sholat Jumat, tata cara pelaksanaan, dan hikmah dari sholat Jumat. Nah, yang selanjutnya ini konsep produksi videonya. Yang pertama ide dan konsep. Ini kita dibentuk berdasar tujuan yang tadi, atau mungkin lebih tepatnya motivasi dasar. Kenapa kita membuat video tentang sholat Jumat? Yang pertama, karena PAI atau pembelajaran agama Islam itu kebanyakannya metodenya itu menggunakan ceramah. Sehingga para siswa, apabila kita sering menggunakan, seorang guru menggunakan metode ceramah, itu sedikit membosankan. Maka tujuan dari pembuatan video ini yaitu kita menggunakan animasi sehingga dari animasi tersebut nanti kita masukkan narasi penjelasannya. Terus yang kedua, compositing visual, kombinasi dari unsur-unsur visual seperti gambar-gambar nanti kita masukkan. Terus yang ketiga, compositing audio, kombinasi dari suatu audio atau beberapa audio yang diolah menjadi audio baru. Terus menggunakan animasi yang sudah ada, artinya karena kita bukan jurusan rekayasa atau desain grafis, maka kita mencari animasi yang sudah ada. Mungkin kita nanti menambahkan narasi penjelasan. Terus yang selanjutnya editing, langkah dalam melakukan finishingnya di editing. Terus, nah ini sekilas tutorial videonya. Itu pertama ditulis skenario-nya, artinya memandu kemana arah pembicaraan kita ketika direkam. Ini supaya dalam penjelasannya kita tidak panjang lebar kemana-mana, artinya fokus terhadap permasalahan, fokus terhadap materi pembelajaran. Terus proses rekaman, cari ilustrasi. Nah, cari ilustrasi ini kita menggunakannya tadi animasi. Terus proses editing, kita menggunakan softwarenya software Movie Maker atau KineMaster, dan proses unggah atau upload. Nah, kenapa kita menggunakan animasi? Karena jujur kalau saya itu bukan basic artis, jadi kalau melihat kamera itu sok ngabiri-gidi gitu. Jangan kita menggunakan rekaman saja. Mungkin nanti ada tugas-tugas dari kelompok kita, bagaimana yang mencari animasi, terus siapa yang menjadi narasinya dan lain sebagainya. Terus next, Pak. Nah, ini skenarionya. Mohon maaf itu durasinya itu bukan 20 menit, ya terlalu panjang. Apalagi itu penjelasan 40 menit. Itu nolnya dibuang. Pertama, openingnya itu tanpa narasi, musiknya keras, animasinya judul, terus KD, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Itu durasinya kita 2 menit. Terus materi, di sini pakai narasi, musiknya lembut, maka adegannya itu animasi sholat Jumat.
Yang ketiga, feedback atau kritik dan saran supaya ada masukan untuk perbaikan selanjutnya. Dan penutup. Di sini tanpa narasi, musik keras, dan animasi penutup. Yaitu ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Itu saja. Mungkin dari yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Arifin. Pemaparan dari kelompok 4 nanti kita garis bawahi lagi bahwa mengenai siapa yang menjadi sutradara, editor, perekam. Insya Allah kami berempat semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan tetap kita dimudahkan gitu, kita saling membantu. Kenapa? Karena dalam pembuatan video sholat Jumat yang sedemikian rupa sudah banyak sebetulnya di Google, di buku-buku. Tetapi kami akan mencoba sebaik mungkin untuk lebih bervariatif, lebih bisa menunjukkan yang terbaik. Pak Jalal bisa di share screen yang satunya lagi, Pak. Yang ya, yang tata cara salat Jumat yang benar. Yang Tata cara sholat Jumat ya Pak? Ya, yang tadi di grup. Ya, enggak. Jadi sebetulnya tadi di bagian pendahuluan itu kami akan memasukkan gitu tujuan dari tata cara sholat Jumat yang benar, lengkap dari awal sampai akhir. Nah, saya akan memasukkan data yang tadi. Yang pertama itu tata cara amalan pengiringnya. Setiap laki-laki itu wajib. Terus kemudian selanjutnya Pak Jalal itu ada hukum sholat Jumat dengan dengan ayat sucinya yaitu Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian syarat-syarat sholat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agama Islam sudah dewasa atau balik, tidak gila, laki-laki, sehat jasmani. Kita akan masukkan juga di narasinya yang kemudian nanti saya edit. Terus ancaman bagi yang meninggalkan sholat Jumat, jadi karena sifatnya wajib. Ancamannya apa? Di sini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Kemudian tata cara sholat Jumat sampai akhir itu sunnah sebelum sholat Jumat. Kita akan masukkan juga ke sana, Pak. Terus bacaannya, sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat itu kan mandi bersih, memotong kuku. Kita akan tampilkan juga di konten video nanti, Pak. Yang mudah-mudahan kurang lebih 30 menit kita masuk, tetapi dalam pelaksanaan sholat Jumatnya hanya tadi di kisaran 5-7 menitan. Tapi prolog awalan dan akhirannya akan saya tambahkan tata cara sholat, masuk sunnah-sunnahnya, kemudian sholat sunat, sholat Jumat sesudahnya kita masukkan lagi. Ada nanti di panduannya yang tadi dikirim ke WA Group. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua, termasuk niat sholat Jumat, terus berzikir setelah sholat Jumat, kemudian membaca doa sholat Jumat, itu ada bacaannya. Terus sholat sunnah, sudah sholat Jumat itu semuanya ada di konten yang akan kami bikin
di bulan Syawal gitu Pak Jalal ya, di bulan Syawal. Insya Allah mulai kita kereyeh dari sekarang. Terima kasih Pak Jalal. Slide-nya mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh tanggung jawab. Di kemudian hari akan menghasilkan konten video yang lebih bervariasi dan lebih menarik. Terima kasih pemaparan dari kelompok 4. Mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Kemudian kita lanjutkan tambahan atau pertanyaan dari rekan-rekan. Ya. Saya Pak nanya, boleh bertanya? Masukan saja ya, jangan pertanyaan. Boleh. Masukan. Boleh bertanya. Saya masukkan. Boleh. Masukan saja. Halo. Iya, boleh. Kebetulan masukkan dulu. Ada Pak Ruslan dulu. Masukkan Pak Agus ya. Sudah Pak Ruslan, kemudian nanti Pak Agus dan Pak Jalal. Jadi saya juga masukkan ya Pak. Saya juga masukkan ya memang. Masukkan berarti sudah Pak Kosma, kemudian Pak Jalal. Nah, terakhir mungkin Pak Agus ya, Pak Yahna. Pak Agus. Terima kasih. Silakan Pak Kosma. Masukannya buat Sin dibalas. Baik, terima kasih Silakan, Pak Yogi yang baik hati, Pak dosen yang sedang menyimak, juga rekan-rekan yang insya Allah muliakan. Sedikit saja Pak Yogi, saya melihat yang konsepnya kalau saya melihat sudah bagus, dan ini kan tidak banyak artinya materi yang serius Pak, itu modus Pak. Tentu. jadi tidak terlalu banyak diperdebatkan gitu materi ini, karena memang kan kalau wajib ya semuanya juga wajib gitu. Kemudian kecuali ya mungkin nanti bisa ditambahkan ada yang Jumat itu kan ada yang pegang tongkat, ada yang ini, barangkali kalau memang waktunya cukup kan bisa dimasukkan itu. Artinya fenomena-fenomena yang berbeda di masyarakat terkait dengan ibadah sholat Jumat gitu ya. Nah, hanya seperti adzan 2 kali ya Pak? Ada yang adzan 2 kali, adzan 1 kali, barangkali itu jadi bahan masukan, dan itu tidak memerlukan banyak durasi sebenarnya. Hanya saja kenapa itu terjadi yang 2, kenapa itu ada yang pegang tongkat misalkan kayak gitulah, sehingga masyarakat itu bukan menyalahkan satu golongan ke golongan yang lain, tapi menjadi paham, oh ternyata kalau yang pegang tongkat itu begini. Kalau yang satu itu dia punya dasarnya dari sini, barangkali itu saja sih itunya masukan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi durasi saya lihat tadi kalau kodenya cureknya 2 itu kan detik ya, jadi 40 detik gitu ya. Sebab kalau di 40 menit kan itu cureknya curek 1, dan kalau 40 menit juga nampaknya terlalu lama gitu kalau untuk sebuah tutorial di YouTube untuk membahas Jumat. Nah, barangkali nanti bisa disesuaikan kembali pada pelaksanaannya, sehingga kalau misalkan bisa selesai di katakanlah 30 detik dengan 30 menit dengan segala macam gitu ya. Nah, itu bisa di breakdown kembali ininya rencana waktunya gitu. Sebab kalau 40 menit nampaknya terlalu lama. Nanti sebelum materinya masuk malah sudah ditinggalkan kira-kira gitu. Karena yang nontonnya bukan profesor gitu. Kalau di YouTube kan seperti biasa ya, banyak yang pertama dari judul saja kadang-kadang kan harus redaksi judul yang mengundang penasaran kan begitu ya, penasaran. Kemudian ketika di search juga itu harus menemukan kata-kata yang memang
sangat banyak sangat banyak dicari gitu. Kira-kira itu saja masukan dari saya, Pak Yogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kosma. Emang betul tadi disebutkan oleh Pak Arifin, sebetulnya itu bukan durasinya 20 menit, 40 menit Pak, tetapi kelebihan 0. Mungkin tadi udah dikoreksi sama Pak Arifin. Betul Pak Arifin gitu ya? Ya Pak. Halo? Seharusnya Iya. itu 2 menit. 2 Iya, menit 2 sama menit. 4 menit. Paling Nah, itu. secara keseluruhan itu kurang lebih 15 menit. Betul. Ya. Kurang lebih. Tapi nanti kalau nanti di apa pas hasilnya lebih ya dilihat di itu aja di apa mudah-mudahan kita mendapatkan angka 30 menit bisa beres gitu Pak ya, termasuk semuanya gitu Pak ya. Terima kasih. Ya, turun Pak Ruslan, hatur nuhun. Pak Yogi, Pak Yogi. Nah, mangga enak Pak Jalal. Oke. Kalau tambahanana, mangga wakosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun Pak Yogi, Pak Alfi, Pak Ripin, Selang Sedayana kelompok 4 ya. Kalau temanya bertanya pasti terakhir Pak Agus, jadi nama masihan sarannya. Gini aja Pak, mungkin ada beberapa saran, mungkin masukan saja. Yang pertama, saya setuju dengan Bapak Ruslan Abdul Ghani, bagaimana video ini memfasilitasi segala bentuk perbedaan, terkhusus dari kaifiahnya. Jadi kalau bisa pun semacam tadi perbedaan itu ditunjukkan dan diberikan argumentasinya seperti apa. Jadi tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menghujat dan sebagainya macam. Jadi dimasukkan juga argumentasinya kenapa yang begini mah begini, argumentasinya seperti apa, keterangannya seperti apa, sumbernya dari mana, dan mungkin yang berbeda pun sama seperti itu. Yang keduanya, mungkin saya memberikan masukan saja Pak, jikalau bagaimana Bapak mempunyai satu model ya bolehlah bintang ya gitu, model untuk video tersebut. Apakah jadi Bapak itu membuat video itu dari mungkin bisa beberapa sudut. Yang pertama mungkin dari sudut imam atau sudut jemaah, dari mulai berangkat dari rumah misalkan contohnya ya, dari rumah terus melaksanakan sunat Jumat, membersihkan kuku dan macam-macamnya, sampai dengan mungkin kalau fokusnya terhadap imam bagaimana khutbahnya sebagainya macamnya, atau mungkin kalau terfokus pada makmum bagaimana ketika duduk di antara dua sujud itu kan ada waktu saatul ijabah. Di situ diberikan keterangan dan sebagainya macamnya sampai dengan akhir pelaksanaan Jumat. Jadi lebih terfokus pada satu aktor atau mungkin terfokus ke beberapa aktor dari sudut-sudut pandang, apakah itu dari imamnya, dari khotibnya, atau dari jemaahnya. Mungkin itu saja Pak dari masukan dari kami supaya lebih terilustrasikan mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Jalal sama Pak Ruslan. Insya Allah Pak, semua kaifiah dari mulai pemberangkatan dari rumah, kecuali mandi aja mungkin ya, nggak pakai, cuma hanya sebatas ilustrasi aja. Yogi cocok dah. Kita masukin semuanya Pak, kita masukin semuanya, tapi ntar kita lihat situasional apakah masuknya nih sama durasi waktunya gitu kan. Tapi kita pasti lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat mungkin kalau nggak kebagian rukun-rukunnya aja dulu gitu. Tadi kan kata Pak bersifat kontinuitas karena video ini mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang sunat, hal sholat Jumat dan lain-lainnya gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih masukannya. Kita tampung dulu, kalaupun waktunya mencukupi pasti dimasukin, kalau enggak ya balik lagi aja kayak tadi Pak. Itu mungkin Pak. Mangga Pak Yogi. Ya, terima kasih Pak Alfi. Betul Pak Jalal. Jadi kita semaksimal mungkin kita memasukkan, apalagi tadi sudah di share screen juga, kita tata cara melaksanakan sholat Jumat dari awal sampai akhir. Termasuk tadi ada imam naik mimbar membawa tongkat, gitu. Kita akan bahas juga semua dengan dalilnya dan sebagainya. Kemudian tadi Pak Jalal juga
cara dari rumah gitu, terus imamnya bagaimana, makmumnya gimana, itu insya Allah kita akan masukkan sebaik mungkin dan seefektif mungkin waktunya. Demikian Pak Jalal, Pak Kosma, terima kasih atas sanggahannya. Jadi 2 cukup ya, tidak ada pertanyaan. Bisa ada masukan dari saya, Pak? Pak Agus. Sakada Pak Haji, karena naik Pak Agus netos iya molotot aja. Mangga Pak Agus pertarasanana di lajeng faktosna. Kumaha ya Bapak siap-siap bae. Pak Agus. Terima kasih Pak Haji, Pak Yogi. Terima kasih Pak Purnama Yogi dan Pak Muftin Alfi ya. Sedikit saja untuk kelompok ini. Jadi apa yang menjadi landasan atau yang melandasi kelompok ini sehingga harus membuat konten tentang sholat Jumat yang namanya sholat Jumat mungkin di mata masyarakat sudah apa tidak menjadi landasannya Pak Yogi Asmenit gitu. Baik Pak Agus, jadi pertanyaannya cukup membanggakan. Betul, landasannya emang landasan dari awal emang dari Pak dosen gitu yang menentukan ini gitu. Tetapi kelompok 4 akan menampilkan justru pembelajaran tata cara sholat Jumat yang benar gitu untuk siswa kelas 7 gitu. Tetapi kami kelas 4 bukan berarti memberikan khusus untuk kelas 7 saja gitu Pak Agus, tetapi untuk seluruh umat muslim yang tadinya kurang tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu gitu Pak Agus. Jadi yang melantar belakanginya ya mungkin kami membuat konten video ini tugas dari Pak Dokter mengenai ICT ini gitu. Kalau misalkan tugasnya mengenai sholat taraweh ya saya akan melaksanakan juga gitu apa yang disebut sholat taraweh. Gitu Pak Agus mungkin jawabannya dari kami, tetapi kami tetap melaksanakan bahwa belum tentu yang ada di luaran yang walaupun kita ketahui bersama bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan setiap Jumat itu pasti gitu wae, tetapi kita akan lebih memberikan yang terbaik gitu. Kita akan memberikan bahwa tutorial ini lebih mengena gitu ke hati pemirsa dan masyarakat umat Islam semuanya. Demikian Pak Agus. Atau teman-teman ada yang mau nambahkan? Terima kasih Pak Yogi. Mungkin ya. Tambahan kalau ingin mengena ke masyarakat tinggal di Balai Dogwe Pak Yogi. Aduh, hatur nuhun Pak Agus. Gimana Pak Jalal waktunya cekap? Untuk waktu mungkin cukup Pak. Nanti bisa dikembalikan lagi ke Pak dosen mungkin seperti itu. Kami atas nama Wihdi karena kelompok Pak Yogi apakah sudah cukup atau masih kurang pertanyaannya gitu aja. Nah, kebetulan kalau pribadi saya kurang Pak. Tapi karena waktu ya sudah cukup saja. Terima kasih rekan-rekan, mudah-mudahan pembelajaran ICT mengenai sholat Jumat ini bisa memberikan nilai tambah buat kita semua, yang mudah-mudahan kami kelompok 4, saya Yogi Purnama, Pak Alpi dan Pak Arifin, Pak Yus kebetulan belum hadir. Mudah-mudahan nilai tambah ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih waktunya, terima kasih Pak Dokter. Kekurangan dan kehilapan
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan rencananya, agendanya ataupun proyeknya. Itu dari kelompok 2, Bapak Diman, Pak Anan, Ibu Nina, dan Bapak Jailani. Begitupun kelompok kami, kelompok 3, saya sendiri, terus Bapak Abdul Rojak, Bapak Muhammad Irsan, dan juga tadi disambung oleh kelompok Bapak Yogi, Bapak Alpi, Bapak Arifin, dan Bapak Yus yang mungkin dalam kesempatan kali ini belum hadir bersama kita. Alhamdulillah mungkin untuk selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya yaitu ada kurang lebih 2 kelompok lagi, itu kelompok 5 dan kelompok 6, insya Allah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya nanti sesudah libur Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kelompok yang belum tampil, mungkin untuk penampilan atau pemaparan materi presentasi tentang proyek mungkin dirasa cukup untuk 3 kelompok dulu pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk penguatan, pengarahan, closing statement, baik itu dari Bapak dosen secara muatan mata kuliah ICT itu sendiri maupun dari pengulasan tentang proyek-proyek yang sudah dipaparkan tadi kepada Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Fatur Rahman, kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Kang Jalaluddin ya, yang aktif, juga saudara-saudara 3 kelompok tadi ya, betul Pak Jala? 3 kelompok sudah mempresentasikan skenario ataupun langkah-langkah sebagai ya taruhlah ini sebagai teorinya ya, nadoriyahnya begitu atau tekniknya, kemudian nanti pelaksanaannya ya masing-masing, entah sambil janjian atau apa buka bersama atau sahur bersama ya, atau itikaf bersama begitu. Ya tentu karena sekarang sudah eranya era digital, dakwah juga sudah media sosial, hampir semua ya, semua aktivitas yang dapat disajikan melalui media sosial itu semuanya sudah berkenaan dengan apa namanya dengan media sosial. Kalau dulu seminar itu ya harus datang, kadang ceramah juga sama ya. Sekarang sudah mulai juga ceramah pakai media Zoom gitu ya. Ya walaupun ya nggak tahu apa amplopnya berkurang atau tidak gitu ya, dikurangi transportasi begitu. Tapi memang kenyataannya sudah begitu ya. Jadi dengan adanya pandemik itu sebetulnya ya satu sisi apa namanya kita harus hati-hati, waspada juga, tetapi juga satu sisi ada hikmah, banyak sekali hikmahnya sebetulnya ya. Kalau kita gali paling tidak cipika-cipiki non muhrim itu ya entah berkurang atau sudah tidak ada, kira-kira begitu ya. Kemudian juga yang kedua ya bagi yang apa namanya ceramah ya, kemarin Prof. Miftah mengatakan beliau ceramah ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ke Belanda, tidak perlu berangkat lagi, tidak ada ongkos, jadi sudah langsung saja via Zoom ya. Mungkin saudara juga bagian seperti itu. Kemudian juga dengan adanya media seperti ini, misalnya WA ya, paling tidak yang WA lah. WA itu kalau ketika kita menggunakan voice-nya itu bisa dibuka kapan saja gitu ya. Kalau Zoom atau Google Meet juga yang penting bisa direkam. YouTube juga bisa di mana saja. Memang ke depan hampir semua pembelajaran ya di sekolah atau dimanapun, termasuk mungkin ya di pondok pesantren juga beberapa yang transfer of knowledge itu bisa melalui audio visual dan menggunakan media sosial gitu ya. Walaupun tentu ini banyak sekali kekurangan ya. Kalau di pesantren ya nggak bisa transfer of value-nya ya. Jadi transfer nilai-nilai akhlakul karimah,
tuntunan ya. Kalau ini media sosial itu kan tontonannya ya. Sementara tuntunannya kan harus langsung. Nah, ini mungkin yang tidak ada pada distance learning atau pembelajaran jarak jauh atau ta'lim an bu'din gitu ya, dalam istilah asing. Nah, oleh karena itu, karena ini suatu keniscayaan, maka saudara kan Bapak Ibu itu outputnya itu kan akan menjadi akademisi di bidang PAI ya, baik itu guru, pengawas atau peneliti atau konsultan ya, atau pendakwah kan bisa jadi seperti itu. Nah, berkenaan dengan dunia sekarang ini mau tidak mau ya kita harus belajar ya. Kita harus belajar. Makanya kenapa Bapak bilang saudara harus punya channel YouTube lah gitu ya. Ya paling tidak ya diisinya tentu yang bermanfaat begitu ya. Jadi kita juga bisa mengkoreksi diri kita ketika kan ada tugas individu ya. Kultum, kita tonton, oh ternyata ini kekurangan saya, oh ternyata ini bagus, berarti harus dipertahankan. Itu baru oleh diri kita sendiri yang melihatnya begitu kan. Mungkin orang lain ada yang sesuatu yang kita lupa atau kita tidak tahu, kemudian diingatkan oleh saudara kita, dan ini kan menjadi masukan. Karena kadang-kadang kalau oleh diri sendiri seperti kita ngetik ya, kadang-kadang ada saja yang ketinggalan huruf itu. Tetapi ketika diedit secara bersama-sama, ketahuan. Nah, kira-kira ini juga sama ya. Jadi autokritiknya itu ya by media sosial, apa yang kita jelaskan kita rekam, kan sebetulnya classroom ya, action classroom atau PTK ya kalau di Amerika, LS lesson study kalau di Jepang, itu kan gaya-gayanya seperti itu sebetulnya ya. Jadi dilihat kan ada observer, ditonton, oh ini ternyata gurunya terlalu fokus kepada salah seorang siswi karena terlalu cantik misalnya, sehingga yang lain tidak diperhatikan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu akan ketahuan, oh ternyata gurunya abai karena ada yang ngantuk dibiarkan misalnya, atau guru tidak mampu mengelola kelas ya, karena tidak mampu mengelola kelas itu tidak mampu menguasai kelas. Cirinya anak-anak ribut, ada yang menggambar gurunya, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini juga bisa diketahui kelemahan kita ketika kita kemudian dikasih kamera ya, dilihat dan dinilai. Itu semata-mata karena untuk perbaikan. Nah, mungkin saudara-saudari semuanya, ini yang hadir ada 19 ya. Berarti sisanya berapa ini lagi, Kang Jalal? Kurang lebih Pak, 2 kelompok lagi yang belum tampil. Oh baik ya, 2 kelompok dan kita akan bertemu Syawal ya. Termasuk yang tugas, kan semuanya harus sudah selesai Syawal, baik yang kelompok, yang individu. Nanti sekaligus individu juga ditampilkan ya. Kelas yang lain sudah ditampilkan. Jadi nanti itu mungkin waktu juga perlu diperhatikan ya. Satu misalnya ketika nanti makanya kenapa dibatasi 5 menit, 7 menit. Kemudian tadi juga bagus Kang Jalal ya. Kenapa di awal atau tampilan perdana itu harus menarik, karena menentukan off on gitu ya. Berhenti di situ atau terus. Ketika menarik dia akan terus. Tapi kalau kesan pertama sudah tidak menarik ya sudah tidak diteruskan. Ya. Jadi pandangan pertama lah kira-kira begitu. Nah, sehingga media sosial atau tutorial kita ataupun kultum Bapak Ibu pada pandangan pertama atau slide pertama itu harus betul-betul memberikan kesan bahwa yang akan kita sodorkan, presentasikan, tampilkan adalah menarik gitu ya. Sehingga boleh membuat kreativitas, kreasi atau inovasi. Kalau kata-kata mungkin dengan pertanyaan ya, ada apa dengan cinta, ada apa dengan Ramadan, ada apa dengan umpan-umpan beberapa pertanyaan yang memang menarik untuk didengarkan. Bapak kira itu saja ya, sudah lewat jam 9.17 ya.
selamat menunaikan ibadah puasa dan Bapak mohon maaf lahir batin. Semoga saudara semuanya senantiasa ada dalam sehat walafiat jasmani rohani ya, dan tidak hanya memperoleh THR di dunia tapi mudah-mudahan dapat di akhirat juga. Gitu ya. Amin. Tatim biqiratil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun pangarsa dosen. Ya.